Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, yang insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah, umat daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun, perlu kita pahami ayolah ahbab, apa saja dan syarat apa saja yang diwajibkan seseorang untuk berpuasa, dan syarat-syarat apa aja yang menyatakan ibadah puasa kita akan diterima dan dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas tentang syarat-syarat sah dan syarat wajibnya berpuasa, sebagaimana dikutip daripada kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair. Beliau mengatakan bahwasanya syarat wajib berpuasa itu ada 5 perkara. Yang pertama, beragama Islam. Kalau orang yang non-muslim, maka mereka tidak diwajibkan berpuasa. Artinya apa ya ahbab? Artinya nanti ketika mereka memeluk agama Islam, ketika mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak wajib untuk mengqadha puasa Ramadan yang telah dilalui pada masa mereka belum mengenal iman. Tapi buat orang yang beragama Islam, diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Yang kedua, taklif, aqil baligh. Kalau seandainya seseorang yang memiliki gangguan mental, tidak waras atau tidak memiliki kesadaran, maka mereka tidak diwajibkan berpuasa walaupun usianya sudah mencapai 50 tahun atau 60 tahun. Dan begitu juga sama halnya ketika seorang anak yang masih kecil, mereka pun juga tidak diwajibkan berpuasa. Namun memang disebutkan di dalam syariat Islam ayolah ahbab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kita untuk memerintahkan anak kita melaksanakan ibadah salat pada usia 7 tahun dan memukulnya pada usia 10 tahun jikalau dia masih meninggalkan salat. Ulama-ulama kita menyatakan bahwasanya sebagaimana salat diperhatikan di dalam Islam, maka puasa pun juga diperhatikan di dalam Islam. Sehingga para ulama menyatakan begitu juga ketika anak sudah berusia 7 tahun, maka wajib kita sebagai orang tua memerintahkan anak kita berpuasa. Dan jikalau pada usia 10 tahun mereka masih meninggalkan salat, maka diizinkan di dalam Islam orang tua untuk memukul anaknya. Dari mana itu semua datangnya? Kiasan, dikiaskan daripada perintah salat. Yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga ialah ahbab adalah itaqah, memiliki kemampuan untuk berpuasa. Kalau seandainya dia sakit atau orang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi melakukan ibadah puasa, maka di dalam syarat diberi keluasan, diberi kemudahan. Bagi mereka yang tidak mampu lagi beribadah puasa, maka tidak wajib mereka berpuasa. Namun mereka akan dikenakan untuk diwajibkan membayar fidyah. Dan yang keempat, sehat. Sehat badannya. Adapun kalau sakit tidak diwajibkan berpuasa. Ya, maka diwajibkan hanya untuk orang-orang yang dalam keadaan sehat. Adapun orang yang sakit, hari itu dia tidak diwajibkan puasa. Namun kalau dia diberi kembali kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi dia untuk mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan pada masa sakitnya. Dan yang terakhir adalah iqamah. Arti seseorang yang bukan musafir. Dia tinggal di satu tempat, maka diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Namun kalau dia seorang musafir yang melakukan perjalanan, maka mereka diizinkan di dalam Islam untuk tidak berpuasa. Namun dinyatakan oleh ulama, jika dia memiliki kemampuan untuk berpuasa, afdalnya dia tetap berpuasa. Tapi jika dia sudah tidak mampu berpuasa atau berat bagi dia karena perjalanan begitu jauh, maka diizinkan di dalam syarat untuk tidak melakukan ibadah puasa. Namun ada catatan sedikit ayolah ahbab. Bagi seorang musafir yang ingin mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, syaratnya adalah hendaknya dia harus keluar dari kampung tempat dia tinggal sebelum terbit fajar. Kalau seandainya terbit fajar dia masih berada di rumahnya, terbit fajar dia masih berada di kampungnya, maka tetap diwajibkan bagi dia berpuasa pada hari tersebut walaupun dia akan melakukan perjalanan jauh. Kenapa? Sebab ketika waktu fajar dia masih ada di kampung tersebut, maka dia telah dinyatakan seorang muqim yang wajib berpuasa. Ini adalah 5 syarat wajib seseorang berpuasa. Dan ada juga ayolah ahbab syarat sahnya berpuasa.
Sehingga puasa dinyatakan sah itu ada beberapa syarat, bahkan disebutkan ada 4 syarat di sini. Yang pertama juga kembali harus beragama Islam. Kalau ada orang non-muslim yang ingin mengikuti ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Islam atau orang-orang beriman kepada Allah pada bulan Ramadan, mereka juga ingin mencicipi bagaimana sih puasa, menahan lapar, menahan makan dan minum dari mulai subuh hingga maghrib. Maka jikalau mereka melakukan sama dengan layaknya seorang muslim yang melakukan ibadah puasa, tetap saja ibadah puasa mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab syarat sahnya berpuasa harus beragama Islam. Yang kedua, al-aqlu, orang yang berakal. Sama halnya tadi kita sampaikan ya ahbab. Jikalau ada orang yang ada gangguan di dalam mentalnya sehingga dia tidak memiliki kesadaran, maka orang tersebut juga tidak diwajibkan berpuasa, dan juga kalau dia berpuasa maka tetap puasanya tidak sah. Tidak sah dia berpuasa. Yang ketiga adalah nikah anil haid wan nifas. Ini khusus bagi kaum wanita. Seseorang dinyatakan sah puasanya khusus bagi kaum wanita kalau suci daripada haid dan nifas. Jadi kalau seandainya dia dalam keadaan haid dan nifas berpuasa, maka dinyatakan puasanya tidak sah. Jadi kalau dia suci daripada haid, contoh masalan, kalau seandainya dia suci daripada haid di malam hari, dan dia terbangun agak terlambat sehingga lewat waktu sahur, datang waktu fajar, dan dia belum mencicipi makan sahur, namun telah niat ketika dia suci daripada haid malamnya, dia pasang niat untuk berpuasa, cuma tidak sempat makan sahur, dan ketika bangun pagi telah lewat waktu subuh, dan dia belum lagi mensucikan diri dan mandi, tapi sudah diniatkan, maka tetap dinyatakan sah puasanya. Walaupun dia belum mensucikan dirinya dari mandi, dengan mandi dari menghilangkan hadas haid dan nifasnya. Kemudian yang terakhir, ilmu bil waqti qabilan lisom. Dia mengetahui waktu-waktu yang memang dibolehkan berpuasa. Sebab ada beberapa waktu yang dilarang untuk berpuasa, seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik yang 3 hari di tanggal 11 hingga tanggal 13 Zulhijjah, dan juga fi yaumis syak, hari yang meragukan, maka waktu tersebut dinyatakan tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan berpuasa. Insya Allah dengan sedikit pemahaman tentang syarat wajib dan syarat sahnya puasa, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.